Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Raja dan semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan membahas mengenai metode komparatif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Fitriani Satyani, selaku moderator, dan sebelah saya ada Sinta Novita. Baiklah, pada presentasi ini ada dua sesi. Sesi pertama pemaparan materi dan yang kedua adalah sesi tanya jawab, di mana saya akan memberikan kesempatan untuk memberikan 3 pertanyaan. Jadi pastikan pertanyaannya sesuai dengan presentasi kita kali ini. Pengertian metode komparatif. Metode komparatif atau perbandingan adalah penelitian pembibitan yang menggunakan metode membandingkan satu objek dengan objek lain. Objek yang dikembangkan dapat berwujud tokoh, kebijakan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran. Adapun menurut Sugiono tahun 2018, penelitian komparatif adalah suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Berikut ciri-ciri metode komparatif. Yang pertama, merupakan dua atau lebih objek yang berbeda. Yang kedua, masing-masing berdiri sendiri dan bersifat terpisah. Yang ketiga, memiliki kesamaan pola atau cara kerja tertentu. Yang keempat, objek yang diperbandingkan jelas dan spesifik. Yang kelima, memakai standar dan ukuran perbandingan berbeda dari objek yang lain. Ciri-ciri metode komparatif yang lain yaitu menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. Rumusan masalah dalam metode komparatif menentukan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel dan waktu yang berbeda. Generalisasi dengan perbandingan berdasarkan cara pandang atau peralatan yang berbeda. Kelebihan metode komparatif. Yang pertama, metode komparatif adalah suatu penelitian yang berupaya pada banyak. Kedua, metode eksperimental yang memberikan dilakukan. Yang kedua, memperbaiki teknik metode statistik dan bisa dengan mengontrol fitur-fitur secara parsial. Yang ketiga, metode komparatif dapat dimaksudkan metode eksperimental. Yang keempat, penelitian komparatif dapat mengadakan estimasi kepada parameter hubungan kausal secara lebih efektif. Yang kelima, metode komparatif dapat menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan. Karena telah membuat metode komparatif itu lebih dapat dipertanggungjawabkan lagi. Kekurangan metode komparatif terutama penelitian tersebut tidak mempengaruhi pada terhadap variabel bebas. Yang kedua, suka memperoleh kepastian bahwa fakta-fakta penyebab yang terlihat benar-benar tercakup dalam kelompok fakta-fakta yang telah diselidiki. Ketiga, percayaan bahwa faktor penyebab bukanlah faktor tunggal, melainkan kombinasi dan interaksi antara berbagai faktor dalam kondisi tertentu untuk menghasilkan efek yang disaksikan menyebabkan soalnya sangat kompleks. Yang keempat, satu gejala mungkin dan hanya merupakan akibat dari sebab-sebab ganda, tetapi dapat juga disebabkan oleh suatu sebab pada kejadian tertentu dan oleh lain pada sebab yang lain. Yang kelima, apabila saling hubungan antara dua variabel telah ditimpakan, mungkin sukar untuk menentukan mana yang sebab, mana yang akibat. Langkah-langkah dalam penelitian komparatif. 1. Pilih topik. 2. Tinjau literatur. 3. Mengembangkan hipotesis. 4. Pilih kelompok pembanding dan memilih alat untuk mengukur variabel dan
konvensional. Reksadana yang terdaftar di OJK tahun 2013 sampai 2015. Berikut gambaran reksadana konvensional berdasarkan indeks Share, Traynor, dan Jensen bahwa indeks SHARE pada tahun 2013 meraih maksimum atau tertinggi terdapat pada reksadana emisi dana ekuitas yaitu sebesar 1,21274 nilai minimum atau yaitu pada World State Indo Equity Value Select yaitu sebesar negatif 1,4423 dan rata-rata indeks SHARE pada tahun 2013 sebesar 0,4276,06. Indeks Traynor pada tahun 2013 mulai maksimum atau tertinggi terdapat pada World State Indo Equity Value Select yaitu sebesar 0,250825. Nilai minimum terendah yaitu pada reksadana emisi dana ekuitas sebesar 1,06625 dan rata-rata indeks Traynor pada tahun 2015 sebesar negatif 0,0251458. Indeks Jensen pada tahun 2012 dan minimum yang maksimal atau tertinggi terdapat pada panin dana prima yaitu sebesar 0,01974 nilai minimum dan nilai minimum terendah terdapat pada Maybank BMT dana ekuitas yaitu sebesar negatif 0,01707 dan rata-rata indeks Jensen pada tahun 2013 yaitu sebesar negatif 0,00416. Gambaran reksadana konvensional tahun 2014. Indeks SHARE pada tahun 2014 meraih maksimum atau tertinggi terdapat pada BNI reksadana berkembang yaitu sebesar negatif 2,20557 nilai minimum atau terendah yaitu pada panin dana prima yaitu sebesar negatif 16,5712 dan rata-rata indeks SHARE pada tahun 2014 sebesar negatif 5,480338. Indeks Traynor pada tahun 2014 nilai maksimum atau tertinggi terdapat pada reksadana Dream Capital Plus yaitu sebesar 347,712. Nilai minimum atau terendah yaitu pada First State Indo Equity Value Select sebesar negatif 1,8723 dan rata-rata indeks Traynor pada tahun 2014 sebesar 34,118735. Indeks Jensen pada tahun 2014 nilai maksimum tertinggi terdapat pada reksadana Dream Capital Plus yaitu sebesar 0,120556 dan nilai minimum atau terendah terdapat pada BNI reksadana berkembang yaitu sebesar 0,039313 dan rata-rata indeks Jensen pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,082970. Gambar reksadana konvensional tahun 2015. Indeks SHARE pada tahun 2015 nilai maksimumnya yaitu atau tertinggi terdapat pada BNI reksadana berkembang yaitu sebesar 3,2323408 dan nilai minimum terendah atau terendah yaitu pada reksadana emisi dana ekuitas yaitu sebesar negatif 1,77559 dan rata-rata indeks pada SHARE pada tahun 2015 sebesar 0,219557. Indeks Traynor pada tahun 2015 nilai maksimal tertingginya terdapat pada BNI reksadana berkembang yaitu sebesar 3,1937675. Nilai minimum atau terendahnya yaitu pada reksadana dana ekuitas sebesar negatif 1,8327 dan rata-rata indeks Traynor pada tahun 2015 sebesar 0,2571389. Indeks Jensen pada tahun 2015 nilai maksimum tertinggi atau tertinggi terdapat pada BNI reksadana berkembang yaitu sebesar 0,4599
meaning kata sebenarnya terdapat pada persen ineffective value select yaitu negatif 0,00235 dan rata-rata indeks Jensen pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,049329. Uji normalitas. Satu, uji normalitas. A. Uji normalitas variabel indeks K. Dapat dilihat dari hasil uji normalitas dengan menggunakan uji one sample Drop Smirnov. Terlihat bahwa nilai Drop Smirnov untuk variabel residual sebesar 0,968 dan signifikan pada 0,306 di atas 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data residual terdistribusi normal. Normalitas indeks Taylor berdasarkan tabel di samping dapat dilihat hasil uji normalitas dengan menggunakan uji one sample drop Smirnov. Melihat bahwa nilai drop Smirnov untuk variabel residual sebesar 2,524 dan signifikan pada 0,00 di bawah 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa data residual tidak terdistribusi normal. Yang percaya uji normalitas indeks Jensen. Berdasarkan tabel di samping dapat dilihat hasil uji normalitas dengan menggunakan uji one sample Smirnov. Terlihat bahwa nilai Smirnov untuk variabel residual sebesar 1,04 dan signifikan pada 0,039 di bawah 0,5. Hal ini mengindikasikan bahwa data residual tidak terdistribusi normal. Yang kedua, uji beda atau parent sample test. A. Uji beda atau parent test indeks SAR dapat di bawah menunjukkan hasil perhitungan statistik dari rata-rata nilai variabel reksadana syariah menunjukkan angka sebesar 75,648,722 dan untuk rata-rata nilai reksadana konvensional menunjukkan angka sebesar 1,896,127. Sedangkan standar deviasi untuk reksadana syariah sebesar 405,166,89528 dan standar deviasi untuk reksadana konvensional sebesar 3,584,4168. Dari tabel statistik juga dapat dilihat bahwa standar konvensional untuk reksadana syariah adalah 4,082505 dan untuk standar kesalahan untuk reksadana konvensional adalah 0,5449955. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa setelah dilakukan uji pilot sampling test untuk menemukan perbedaan kinerja reksadana syariah dan reksadana konvensional dengan menggunakan indeks SAR, menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 73,752,59401. Standar deviasi sebesar 406,3596,244 untuk nilai lower yaitu sebesar 25,489,78,196 dan nilai upper sebesar 77,984,459,394, sedangkan nilai net itu di 0,994. B. Uji beda atau parity test indeks Taylor. Hasil perhitungan statistik dari rata-rata nilai variabel reksadana syariah menunjukkan angka sebesar 0,426572 dan untuk rata-rata nilai reksadana konvensional menunjukkan angka sebesar 11,45022,435 sedangkan standar deviasi untuk reksadana syariah sebesar 6,9935,4688 dan standar deviasi untuk reksadana konvensional sebesar 63,52713056. Dari tabel statistik juga dapat dilihat bahwa standar kesalahan untuk reksadana syariah adalah 1,27684113 dan untuk standar
259841414. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa setelah dilakukan uji pilot sampel tes untuk menentukan perbedaan kinerja reksadana syariah dan reksadana konvensional dengan menggunakan indeks Raynor menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 11,40758624. Standar deviation sebesar 65,5701511 untuk nilai lower yaitu sebesar negatif 35,89188305 dan nilai upper sebesar 13,07671057. Sedangkan nilai terhitung negatif 0,953. C. Uji beda atau variety test indeks Jensen. Tabel di bawah menunjukkan hasil perhitungan statistik dari rata-rata nilai variabel reksadana syariah menunjukkan angka sebesar 0,0345245 dan untuk rata-rata nilai reksadana konvensional menunjukkan angka sebesar 0,0427154. Sedangkan standar deviasi untuk reksadana syariah sebesar 0,1175391 dan standar deviasi untuk reksadana konvensional sebesar 0,08951251. Dari tabel statistik juga dapat dilihat bahwa standar kesalahan untuk reksadana syariah adalah 0,02145961 dan untuk standar kesalahan untuk reksadana konvensional adalah 0,01634267. Dari di tabel di atas juga dapat dilihat bahwa setelah dilakukan uji pilot sampel tes untuk menentukan perbedaan kinerja reksadana syariah dan reksadana konvensional dengan menggunakan indeks Jensen menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 0,0081993, standar deviation sebesar 0,14617913. Untuk nilai lower itu sebesar negatif 0,6277511 dan nilai upper sebesar 0,04639326. Sedangkan nilai terhitung negatif 0,307 lebih kecil di tabel 2,045 dan taraf signifikasinya adalah 0,761, di mana nilai ini lebih besar dari batas probabilitas yang ditetapkan untuk uji tes ini yaitu sebesar 0,05, sehingga hipotesis 3 dalam penelitian itu ditolak. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang positif signifikan antara kinerja reksadana syariah dan kinerja reksadana konvensional yang diukur dengan indeks Jensen. Perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan yang pertama, apa itu penelitian komparatif dan contohnya? Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud tentang keunggulan komparatif. Yang ketiga, bagaimana suatu negara memperoleh keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional. Perkenalkan, nama saya Steviastri Widyastuti, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, pertama, ada sebuah permasalahan penelitian yang sifatnya membandingkan antara variabel satu dengan yang lainnya, apakah sama atau berbeda? Yang kedua, apakah perbedaan metode penelitian kausal, komparatif, dengan metode penelitian eksperimental? Yang ketiga, metode yang bertujuan hanya untuk menggambarkan fakta secara apa adanya tanpa ada perlakuan apapun disebut dengan metode. Dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 6, yaitu coba simpulkan pendapatmu tentang indeks Hess. Yang kedua, jika metode komparatif tidak bisa mensubstitusikan dengan metode eksperimental, apakah penelitian tersebut masih bisa dilanjutkan? Coba jelaskan bagaimana cara membedakan reksadana konvensional dengan kinerja reksadana syariah jika menggunakan indeks Jensen. Jelaskan.
Saya Sarah Aulianti, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan pertama, jelaskan mengenai tinjauan literatur dalam langkah-langkah melakukan penelitian komparatif. 2. Bagaimana konsep penelitian komparatif? Dan ketiga, apa fungsi metode komparatif dalam suatu perusahaan? Terima kasih. Terakhir Febri Desdiana dan NIM 64 10 perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaan yang pertama, apa saja kekurangan dari metode komparatif? Yang kedua, mengapa analisis komparatif penting bagi analisis laporan keuangan? Yang ketiga, apakah tujuan dari dilakukannya uji komparatif dalam suatu penelitian? Perkenalkan, nama saya Erli Fitri Desdianti, perwakilan dari kelompok 8, ingin bertanya. Yang pertama, saya ingin bertanya, kapan penelitian komparatif itu digunakan? Yang kedua, alat apa saja yang digunakan untuk mengukur variabel dan mengumpulkan data dalam metode komparatif? Yang ketiga, statistik apa yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkolerasi bila datanya berbentuk nominal atau diskrit? Terima kasih. Wakilan dari kelompok 11, saya Sapitri Gita Dewayani ingin bertanya. 1. Mengapa penelitian kausal kooperatif termasuk dalam jenis penelitian deskriptif? 2. Apakah penelitian kasual kooperatif bisa digunakan untuk memprediksi sebab akibat terhadap suatu fenomena atau kejadian yang akan datang? 3. Apa yang dimaksud dari uji notabilitas? Terima kasih. Baiklah teman-teman, tolong berikan kami waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan saya teman-teman sekalian. Halamannya dari kelompok 3. 1. Coba simpulkan pendapatmu tentang indeks rasio ini merupakan perbandingan antara excess return yang dihasilkan dibandingkan dengan total risiko portofolio reksadana. Semakin tinggi nilai indeks RAR menunjukkan semakin baik kinerja dari suatu reksadana. 2. Jika metode komparatif tidak bisa mensubstitusikan dengan metode eksperimental, apakah penelitian tersebut masih bisa dilanjutkan dan mencoba dijelaskan? Tidak bisa, karena penelitian komparatif sifatnya ex post facto. Maka penelitian tersebut tidak mempunyai kontrol terhadap variabel bebas. Peneliti hanya berpegang pada penampilan variabel sebagaimana adanya, tanpa kesempatan mengatur kondisi ataupun mengadakan manipulasi terhadap beberapa variabel. 3. Bagaimana cara membedakan reksadana konvensional dengan kinerja reksadana syariah jika menggunakan indeks Jensen? Jelaskan. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana syariah dan reksadana konvensional, tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang investasi di reksadana. Reksadana belum mampu memberikan pengaruhnya terhadap perekonomian di Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 8. Pertanyaannya pertama, kapan penelitian komparatif digunakan? Hipotesis mengenai ada atau tidaknya perbedaan antara variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, apakah perbedaan itu signifikan atau perbedaan itu hanya kebetulan saja? Yang kedua, alat apa saja yang digunakan untuk mengukur variabel dan mengumpulkan data dalam metode komparatif? Alat yang digunakan untuk mengukur variabel dan mengumpulkan data dalam metode komparatif. Yang pertama kuesioner, yang kedua wawancara. Pertanyaan yang ketiga, statistik apa yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif buah sampel yang berkolerasi bila ditanya berbentuk nominal atau diskrit? Jawabannya G kuadrat adalah statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif buah sampel bila datanya berbentuk nominal atau diskrit. Gimana ya jawabannya? Menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 2. 1. Sebuah permasalahan penelitian yang sifatnya membandingkan antara variabel satu dengan lainnya apakah sama atau berbeda? Jawabannya berbeda. Yang dikatakan rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang fokus ingin membandingkan atau mengkomparasi antara satu variabel
atau bisa lebih dari satu variabel dengan variabel lain yang berbeda. 2. Apakah perbedaan metode penilaian kausal komparatif dengan metode penilaian eksperimental? Jawabannya adalah penelitian kausal komparatif sendiri merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Tetapi dalam penelitian eksperimental, peneliti melakukan manipulasi atau pengendalian atau kontrol terhadap setidaknya satu variabel independen. 3. Metode yang bertujuan hanya untuk menggambarkan fakta secara apa adanya tanpa ada perlakuan apapun disebut dengan metode apa. Jawabannya adalah metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta secara apa adanya, yaitu metode deskriptif. Saya akan menjawab dari perwakilan kelompok 5. Pertanyaannya yang pertama, apa saja kekurangan dari metode komparatif? Kekurangan dari metode komparatif yang pertama, penelitian tersebut tidak mempunyai kontrol terhadap variabel bebas. Yang kedua, serta memperoleh kepastian bahwa fakta-fakta penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang telah diselidiki. Yang ketiga, dikatakan bahwa faktor penyebab bukanlah faktor tunggal, melainkan kombinasi dan interaksi antara berbagai faktor dalam kondisi tertentu untuk menghasilkan efek yang disaksikan menyebabkan soalnya sangat kompleks. Yang pertanyaan kedua, mengapa analisis komparatif penting bagi analisis laporan keuangan? Yang pertama, untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan pos-pos laporan keuangan dalam dua atau lebih periode yang saling dibandingkan. Yang kedua, memperoleh data yang dapat mendukung keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, menentukan cara setiap bentuk laporan keuangan berubah, baik menguntungkan atau tidak. Pertanyaan ketiga, apakah tujuan dari dilakukannya uji komparatif dalam suatu penelitian? Jawabannya, tujuan dari penelitian uji komparatif ini adalah untuk menyelidiki kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dan mencari kembali faktor yang memungkinkan menjadi penyebab melalui data tertentu untuk melihat maknanya. Bagaimana kelompok 5? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadia, perwakilan kelompok 1. Pertanyaan 1, apa itu penelitian komparatif dan contohnya? Penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan fakta-fakta, membandingkan sifat dua kelompok yang berbeda atau membandingkan dua variabel tertentu. Contohnya ada dalam kasus yang terdapat di makalah dan PPT yang baru saja kami jelaskan, yang berjudul perbandingan kinerja reksadana saham syariah dan reksadana saham konvensional yang terdapat di OJK tahun 2014 sampai 2015. 2. Jelaskan apa yang dimaksud tentang keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu, negara maupun perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan sejumlah biaya yang lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh pesaingnya. 3. Bagaimana suatu negara memperoleh keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional? Jawabannya, jika suatu negara lebih unggul terhadap produk yang dihasilkan dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lainnya. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Yang pertama, jelaskan mengenai tinjauan literatur dalam langkah-langkah melakukan penelitian komparatif. Jawabannya, meninjau literatur dapat membantu peneliti mengidentifikasi variabel independen dan dependen untuk penelitian serta dapat membantu mengidentifikasi variabel asing yang dapat berkontribusi pada hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen tersebut. Yang kedua, bagaimana konsep penelitian komparatif? Jawabannya, penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel atau objek penelitian antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, apa fungsi
menguji metode komparatif dalam suatu perusahaan. Fungsi metode komparatif bagi perusahaan untuk melakukan perbandingan komparatif mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah atau menjawab pertanyaan yang relevan. Bagaimana kelompok? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Safitri, perwakilan kelompok 11. 1. Mengapa penelitian kausal komparatif termasuk dalam jenis penelitian deskriptif? Jawabannya adalah penelitian komparatif termasuk dalam jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. 2. Apakah penelitian kausal komparatif bisa digunakan untuk memprediksi sebab akibat terhadap suatu fenomena atau kejadian yang akan datang? Jawabannya tidak bisa, karena penelitian kausal komparatif hanya digunakan untuk melihat sebab dari suatu fenomena dan menguji hubungan sebab akibat dari data-data setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung. 3. Apa yang dimaksud dengan uji normalitas? Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran dari data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Sore.